Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur untuk kelas 11 akuntansi. Materi kali ini meliputi menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kemudian melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Lihat ilustrasi berikut. Ini adalah sebuah perusahaan jasa fotokopi. Kemudian di sini ada jasa transportasi. Ini ada jasa telekomunikasi dan ini ada jasa bengkel motor. Ini semua adalah perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah tidak memproduksi barang, memberikan pelayanan berupa jasa, tidak terjadi perpindahan kepemilikan jasa, produk yang ditawarkan berupa benda tidak berwujud, tidak bisa disimpan, dan tingkat harga tergantung kepuasan. Siklus pencatatan akuntansi sebagai berikut: dokumen transaksi, kemudian dibuatkan jurnal, kemudian buku besar, kemudian laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dokumen transaksi. Dokumen transaksi dibagi menjadi dua, yaitu dokumen sumber, yaitu dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi, jurnal dan buku pembantu. Dan juga ada dokumen pendukung, adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan di dalam dokumen sumber. Berikut adalah contoh dari dokumen sumber dan dokumen pendukung. Apabila transaksi penjualan tunai, dokumen sumbernya adalah nota kontan, dokumen pendukungnya adalah pita register kas. Kemudian ada transaksi penjualan kredit, dokumen sumber berupa faktur penjualan, dokumen pendukung adalah surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, surat mual, bill of lading. Kemudian ada transaksi retur penjualan, dokumen sumbernya adalah memo kredit, dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Kegunaan dokumen transaksi. Kegunaan utama dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan. Kegunaan bukti transaksi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Merekam peristiwa ekonomi atau transaksi secara formal. 2. Memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. 3. Digunakan sebagai rujukan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan. 4. Memulai pemrosesan transaksi sesuai dengan siklus akuntansi atau sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Bentuk-bentuk bukti transaksi keuangan. 1. Bukti transaksi intern, yaitu bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, bukti memorial antar bagian dalam perusahaan tersebut. Bukti transaksi ekstern, bukti transaksi yang melibatkan bukti luar perusahaan. Contoh kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, cek, dan biaya giro. Macam-macam bukti pencatatan. Ada bukti intern, bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo. Bukti ekstern, ada kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, cek, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Bukti intern contoh satu yaitu bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Ini adalah bukti kas masuk. Yang kedua, bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Ini adalah contoh bukti kas keluar. Bukti intern yang ketiga contohnya adalah memo, yaitu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Ini adalah contoh bukti memo. Kemudian bukti ekstern, bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Yang pertama, faktur, yaitu tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit.
faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi penjual, faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat rangkap dua, lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual. Dan ini adalah faktur tagihan. Contoh dari faktur tagihan. Yang kedua adalah kwitansi. Bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut SUS sebagai arsip penerima uang. Ini adalah contoh dari kwitansi. Yang ketiga, nota. Bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual. Berikut adalah contoh nota kontan. Yang keempat, nota debit. Nota debit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan, bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Ini adalah contoh dari nota debit. Yang berikutnya adalah nota kredit. Bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubungan dengan barang yang dijual tidak cocok atau rusak, yaitu penjual setuju menerima barangnya. Ini adalah contoh nota kredit. Bukti eksternal yang keenam yaitu cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut adalah cek penarik. Pihak penarik yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Pihak penerima yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Ini adalah contoh cek. Data yang tercantum dalam bukti transaksi: 1. Identitas berupa nomor dan nama bukti transaksi, nama dan alamat perusahaan terkait serta nama dan alamat perusahaan yang dituju. Yang kedua, kuantitas berupa berapa banyak jumlah barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, nominal berupa nilai uang yang dikeluarkan dalam operasi transaksi. Yang keempat, orientasi merupakan tujuan dari pembuatan bukti transaksi. Yang kelima, prasyarat tambahan terkadang terjadi pada jual beli dalam bentuk kredit, misalnya syarat pengiriman maupun syarat pembelian. Yang keenam, dimensi waktu dan tempat berupa tanggal dan tempat pembuatan bukti transaksi. Yang ketujuh, pengesahan merupakan tanda sebagai penguat bukti transaksi tersebut, misalnya tanda tangan dan stempel toko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian yang ketiga, tentukan debit kredit dari akun yang bersangkutan. Dan yang terakhir, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Demikian materi bukti transaksi, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.